Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la fahma lana illa ma fahhamtana innaka antal jawwadul karim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Insyaallah pada malam hari yang diberkati ini, di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sama-sama mengkaji tafsir dan juga sekaligus mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 182 yang membahas tentang perintah untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang mulia, sebagai bentuk untuk kita mempersiapkan diri karena sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan. Kita tahu bahwasannya puasa Ramadan itu dalilnya atau ayat yang menunjukkan kewajiban puasa Ramadan itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 182 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, insyaallah ayat ini akan kita kaji tadabbur dan juga tafsirnya. Akan tetapi sebelum kita membahas makna yang terkandung di dalam ayat ini, di dalam ilmu tafsir itu kita terlebih dahulu sebelum memasuki tafsir suatu ayat, hendaknya kita memiliki informasi seputar ayat tersebut. Jadi ayat ini itu sebenarnya kapan turunnya, di mana turunnya, dalam kondisi apa ayat ini itu turun. Insyaallah akan kita bahas terlebih dahulu. Jadi Al-Baqarah ayat 182 ini itu merupakan ayat Al-Quran yang turun di Madinah. Jadi sebutannya sebagai ayat yang Madaniyah. Ayatnya turun di Madinah atau turun setelah Nabi Muhammad SAW hijrah di Madinah. Kenapa kok enggak turun di Mekah? Karena pada saat itu kaum muslimin disibukkan dengan dakwah kepada tauhid, mendakwai orang-orang kafir Quraisy supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini tuh turun tidak langsung ketika Nabi Muhammad itu sampai ke Madinah langsung turun ayat ini, tidak. Tapi ayat ini itu turun setelah 1 tahun Nabi Muhammad itu berada di Madinah. Jadi 1 tahun awal itu digunakan Nabi Muhammad untuk menyatukan suku-suku yang ada di Madinah, menyatukan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin, menyatukan antara suku Aus dan Khazraj, mempersaudarakan antara Ansor dan Muhajirin, serta mengamankan negara Islam supaya tidak ada serangan dari kaum Yahudi yang tinggal sebagai tetangga Rasulullah SAW di Madinah. Baru setelah tahun kedua ayat ini turun. Jadi ketika daulah Islam, negara Islam itu sudah stabil, baru ayat tentang puasa ini diturunkan. Baru kaum muslimin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah puasa. Kalau ini analisis saya, ini merupakan tadabbur saya, bisa benar bisa enggak. Tapi kenapa kok ayat ini turun ketika daulah itu sudah stabil, ketika negara Islam itu sudah stabil? Karena kalau misalkan negara Islam itu sudah stabil, kemudian hukum-hukum Allah itu diterapkan, maka godaan-godaan dari luar itu sudah terminimalisir. Kita sebagai laki-laki misalkan tertarik kepada perempuan-perempuan yang misalkan berpakaiannya kurang terhormat, itu sudah diminimalisir dengan hukum yang ada dalam negara Islam. Misalkan minuman keras juga nggak boleh beredar, kemudian narkoba tidak boleh beredar. Itu semua dilakukan oleh negara Islam, diminimalisir oleh negara Islam. Maka biasanya dorongan kemaksiatan itu tidak lagi dari luar, karena yang dari luar itu sudah diminimalisir oleh negara. Sekarang tinggal mengatasi
dorongan atau hawa nafsu kita untuk melakukan kemaksiatan. Maka salah satu cara terbaik untuk menahan hawa nafsu kita, untuk menundukkan dan melatih hawa nafsu kita adalah dengan puasa. Maka disyariatkanlah puasa Ramadan itu untuk kita bisa melatih hawa nafsu kita supaya bisa terkontrol. Nah, terus pertanyaannya seperti ini. Kalau misalkan puasa Ramadan itu ada diwajibkan ketika tahun kedua Hijriah, apakah sebelum itu kaum muslimin itu sudah pernah berpuasa sebelumnya? Jadi kan puasa Ramadan disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, tahun kedua Nabi Muhammad tinggal di Madinah. Apakah sebelum itu ketika di Mekah, ketika tahun pertama di Madinah, apakah ada puasa? Jawabannya adalah ternyata ada puasa, yaitu puasa warisannya orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu mereka berpuasa setiap tanggal 10 Muharram. Untuk apa 10 Muharram ini mereka berpuasa? Untuk memperingati hari di mana Nabi Musa alaihissalam itu diselamatkan dari kejarannya Fir'aun. Nah, itu tanggal 10 Muharram. Yang mana kata Nabi pahala puasa Asyura itu dapat mengampuni dosa kita selama 1 tahun penuh. Untuk pahala puasa 10 Muharram atau puasa Asyura. Sebelum puasa Ramadan itu wajib, kaum muslimin itu diwajibkan untuk melakukan puasa Asyura. Tapi ketika puasa Ramadan diwajibkan, puasa Asyura jadi hukumnya sunnah. Jadi sunnah muakkadah tapi pahalanya luar biasa. Dosa kecil kita bisa diampuni selama 1 tahun. Kalau dosa besar nggak bisa ya. Kalau dosa besar tidak bisa diampuni dengan puasa Asyura. Dosa besar hanya bisa diampuni dengan apa? Dengan taubatan nasuha. Dengan taubatan nasuha. Nah, itu. Sedangkan dosa-dosa kecil itu bisa diampuni dengan puasa Asyura. Apakah ada puasa yang diperintahkan selain puasa Asyura kepada kaum muslimin? Ada satu lagi puasa sebelum puasa Ramadan, dan itu diperintahkan oleh Rasul kepada kaum muslimin, yaitu puasa 3 hari di setiap bulan. Puasa 3 hari di setiap bulan, atau yang kita kenal dengan Ayyamul Bid, yaitu tanggal 13, tanggal 14, tanggal 15 di setiap bulan Hijriah. Kenapa kok disebut Ayyamul Bid? Karena Ayyamul Bid artinya hari yang putih atau hari yang terang. Karena pada saat tanggal 13, 14, 15 itu biasanya bulan itu sedang purnama. Jadi kalau malam hari itu kelihatan terang, makanya disebut puasa Ayyamul Bid. Kenapa kok harus 3 hari? Karena ada ayat firman Allah yang mengatakan man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Jadi kalau kita berpuasa, kalau kita melakukan satu kebaikan, itu biasanya sama Allah dikalikan jadi 10 kebaikan. Dalam 1 bulan kan biasanya ada 30 hari. Nah, kalau kita puasa 3 hari dalam 1 bulan, kemudian pahalanya dikali menjadi 10, 3 kali 10 kan sama dengan 30 hari. Nah, jadi kalau misalkan kita puasa 3 hari setiap bulan, itu sudah seperti kita puasa 1 bulan penuh. Gitu. Terus apakah disyaratkan tanggal 13, 14, 15? Ternyata tidak. Silakan jenengan kalau misalkan mau puasa tanggal 1 atau tanggal 2, tanggal 3, nggak masalah gitu. Asalkan tetap 3 hari dalam 1 bulan, meskipun afdolnya adalah kita mencontoh Rasul dengan berpuasa pada 3 hari itu, 13, 14, 15. Tapi kalau misalkan nggak sempat, mau diganti dengan hari-hari lain, pokoknya 3 hari dalam 1 bulan itu nggak masalah. Oke. Tadi kan kita sudah mengetahui informasi seputar ayat ini. Sekarang kita akan membahas kenapa kok ayat ini diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Baqarah ayat 182. Kenapa kok diletakkan di situ? Jadi dalam ilmu tafsir itu ada namanya ilmu munasabah. Munasabah bainal ayat. Ketika Allah meletakkan satu ayat dalam satu posisi tertentu di dalam Al-Qur'an, itu sebenarnya ada rahasia di balik itu semua. Ada rahasia kenapa kok Allah Subhanahu wa taala meletakkan perintah puasa di sebelah situ, di ayat 182.
Yang mana ayat ini itu kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya itu membicarakan tentang pertama hukum qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Itu Al-Baqarah ayat 178. Kemudian Allah juga membahas tentang perintah wasiat. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan lil wasiyah. Pada surat Al-Baqarah ayat 180. Kenapa kok perintah puasa diletakkan sama Allah setelah perintah untuk melaksanakan qisas dan perintah untuk melaksanakan wasiat? Nah, kita akan bahas ini secara detail, insyaallah. Yang pertama, kenapa kok ayat ini diletakkan setelah ayat qisas dan ayat wasiat? Apa itu qisas? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Jadi kalau dalam hukum Islam, dalam syariat Islam, ketika ada seseorang membunuh orang lain, yang orang ini itu sebenarnya haram untuk dibunuh, nggak boleh dibunuh. Maka orang yang membunuh ini itu nanti akan dibunuh balik. Itu namanya hukum qisas. Kalau ada orang si A membunuh si B tanpa adanya alasan yang dibenarkan, maka si A-nya akan dibunuh oleh negara, dibunuh oleh hukum. Itu perintah untuk melakukan qisas. Kira-kira perintah ini berat nggak? Menghilangkan nyawa itu merupakan sesuatu yang berat. Untuk misalkan si pembunuh ini untuk ikhlas menyerahkan nyawa dia supaya dibunuh balik, itu merupakan sesuatu yang berat, sangat berat. Negara yang melaksanakannya juga sebenarnya agak sulit untuk menghilangkan nyawa orang lain. Ini merupakan perintah yang secara zahir, secara kasat mata, kalau kita pandang secara kasat mata, itu merupakan perintah yang berat. Begitu pula wasiat. Jadi kalau orang kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan lil wasiyah. Orang kalau misalkan dia mendekati kematian, terus masih punya harta, maka harta ini sama Allah diperintahkan untuk dikasihkan kepada kerabat-kerabatnya, kepada kedua orang tuanya, kepada saudara-saudaranya, atau kepada orang lain yang menurut dia berhak. Jadi bayangkan harta hasil kerja keras dia seumur hidup, di akhir hayat Allah perintahkan supaya dikasihkan kepada orang lain, bukan untuk dinikmati sendiri. Ini juga merupakan pengorbanan yang berat. Oleh tadi yang pertama pengorbanan nyawa, kalau yang ini pengorbanan harta. Dan dua-duanya itu merupakan taklif atau beban hukum yang berat untuk manusia secara kasat mata, secara zahir. Begitu pula puasa. Puasa juga secara zahir itu merupakan ibadah yang berat juga. Kita dilarang makan, kita dilarang minum. Artinya mengharamkan diri kita dari kenyamanan atau kelezatan makanan dan minuman. Itu merupakan sesuatu yang berat juga. Nah, jadi apa kesamaan antara ayat yang pertama tentang qisas, ayat tentang wasiat, sama ayat tentang puasa? Ketiga-tiganya itu merupakan sesuatu taklif yang berat. Secara zahir taklif yang berat, meskipun di baliknya ada kebaikan yang sangat banyak. Gitu. Jadi Allah mulai dari yang paling berat, yaitu menghilangkan nyawa. Kemudian yang paling berat kedua yaitu mengorbankan harta. Baru kemudian yang ketiga puasa, mengorbankan kenyamanan kita sebagai manusia, tidak boleh makan dan minuman. Nah, itu munasabah atau persamaan yang pertama, atau kaitan antara ayat-ayat ini. Kemudian ada kesamaan, ada munasabah yang lain, yaitu tadi kan kita bahas bahwasanya kutiba alaikumul qisasu fil qatl, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut, kutiba alaikumus syiyam. Diksi atau kata yang digunakan di tiga ayat itu sama. Baik kata kutiba alaikum, kutiba alaikumul qisas, kutiba alaikumus syiyam, kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan. Itu pakai kata yang sama. Artinya apa? Diwajibkan kepada kalian. Ini merupakan, ini kan tadi sudah kita bahas bahwasanya ini merupakan perintah yang berat atau taklif yang berat.
Tapi Allah di sini menggunakan bahasa yang sangat halus. Menggunakan bahasa yang sangat-sangat halus. Kutiba alaikum itu artinya kita atau diwajibkan kepada kalian. Nggak ada perintah sama sekali di sini. Kalau dalam amar kan perintah harus pakai fi'il amar atau harus pakai lamul amar. Yang itu di sini nggak ada sama sekali. Dan fa'ilnya itu tidak disebut. Bukan kata Allahu alaikum. Allah mewajibkan kalian. Jadi Allahnya itu nggak disebut. Karena tahu bahwasannya ini merupakan perkara yang berat, makanya Allahnya disembunyikan. Lafzul jalalahnya atau fa'ilnya itu disembunyikan. Nah, itu kesamaan yang kedua. Kesamaan yang ketiga adalah munasabah yang ketiga adalah antara kisos sama puasa itu dua-duanya sama-sama kalau kisos itu kan menghabisi nyawa ya, menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan puasa itu mematikan syahwat. Atau kalau bukan mematikan, ya membatasi syahwat. Kemudian kalau wasiat dia mensucikan diri kita supaya tidak cinta dengan dunia, sebagaimana puasa juga seperti itu. Nah, itu kesamaan antara puasa, kemudian kisos, kemudian wasiat. Tentang kisos Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakum fil qisasi hayatun." Sesungguhnya di dalam kisos itu ada kehidupan. Maksudnya gimana? Di balik kisos, di balik menerapkan hukum kisos itu ada kehidupan. Walakum fil qisasi hayatun. Jadi kalau menerapkan hukum kisos itu di baliknya ada kehidupan yang lebih bermanfaat untuk manusia. Maksudnya di sini adalah meskipun kisos itu membunuh orang, akan tetapi ada manfaatnya untuk masyarakat luas. Kalau misalkan masyarakat tahu bahwasanya orang yang membunuh itu akan dibunuh balik, maka para pembunuh yang lain yang punya rencana untuk membunuh itu jadi takut, jadi mikir ratusan kali untuk melakukan pembunuhan karena tahu resikonya adalah dia akan dibunuh balik. Maka sebenarnya hukum kisos ini kalau misalkan diterapkan itu bisa menjamin hidup orang lebih banyak. Karena apa? Karena dia meminimalisir pembunuhan. Gitu. Begitu pula puasa. Puasa itu juga di baliknya ada kehidupan di mana nanti ketika kita menjalankan puasa itu dengan keimanan dan ketakwaan, hati kita itu menjadi hidup karena bersih dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Nah, itu diantara munasabah atau kaitan antara ayat ini dengan ayat-ayat sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan kata per kata dari ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Pertama, ayat ini dibuka dengan kata ya ayyuha. Ya ayyuha artinya adalah seruan. Ya ayyuhalladzina amanu. Pertanyaannya adalah kenapa kok ayat ini perlu dimulai dengan kata ya ayyuha? Kenapa kok ayat ini perlu dimulai dengan panggilan Allah kepada orang-orang yang beriman? Alasan pertama, kenapa ayat ini itu kata para mufassir, alasan pertama kenapa ayat ini dimulai dengan panggilan ya ayyuha adalah untuk menarik perhatian para pendengar. Jadi kalau misalkan ada orang manggil wahai penduduk Jetis Kulon, wahai penduduk Surabaya, maka panggilan ini itu akan membuat semua orang yang mendengarnya itu menaruh perhatian kepada yang berbicara. Nah, jadi fungsi panggilan ya ayyuha adalah pertama untuk menarik perhatian supaya orang-orang itu mendengarkan apa yang ingin Allah sampaikan. Itu kenapa kok pakai ya ayyuha. Alasan kedua adalah untuk memberitahu bahwasannya hal yang ingin disampaikan oleh Allah
hal yang ingin diperintahkan oleh Allah, hal yang ingin diberitahukan oleh Allah, itu merupakan perkara yang sangat-sangat penting untuk kemaslahatan manusia. Makanya di sini pakai ya ayyuha, pakai panggilan dulu, dipanggil dulu, nggak langsung diperintah, tapi dipanggil dulu. Kenapa dipanggil dulu tadi? Karena untuk menarik perhatian dan untuk memberitahu bahwasanya yang akan disampaikan itu merupakan sesuatu yang penting dan bermanfaat untuk manusia. Kemudian yang dipanggil di sini siapa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Dan pakai alladzina itu yufidu al-umum, artinya setiap orang yang beriman itu dipanggil. Kenapa dalam ayat ini, dalam perintah puasa, yang dipanggil itu adalah hanya orang-orang yang beriman? Dan di sini pakai fi'il madhi, amanu, artinya yang benar-benar beriman, yang keimanannya itu sudah 100%. Jadi kenapa yang diperintahkan oleh Allah berpuasa adalah orang-orang yang beriman? Karena yang bisa melakukan puasa, yang bisa berpuasa itu ya hanya orang yang beriman. Puasa itu memerlukan kita bisa melakukan muraqabah, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat itu bisa dilihat manusia. Misalkan kita sholat, kelihatan kita sedang sholat. Kita ngasih uang ke orang lain, kita sedekah, itu juga bisa dilihat oleh manusia. Tapi puasa, kita itu kalau misalkan di jalan raya ini nggak bisa mendeteksi kan mana yang puasa, mana yang enggak. Jadi puasa itu memang hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalkan ada orang kemarin dicontohkan sama Ustaz Ibnu Ali, pulang kerja, orang pulang kerja, kemudian dia sangat haus, dia sendirian di rumahnya, di kulkas ada es degan misalkan. Apa yang membuat dia itu nggak meminum es degan itu? Kalau bukan iman. Kalau dia nggak merasa diawasi oleh Allah, kira-kira dia mampu nggak untuk menahan godaan minum es degan tersebut? Padahal dia dalam keadaan capek, dalam keadaan panas, dalam keadaan haus yang sangat-sangat luar biasa, habis kerja keras. Apa yang membuat dia nggak minum es degan tersebut? Kalau bukan karena iman, kalau bukan karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini yang dipanggil itu ya hanya orang yang beriman. Karena orang beriman, mereka adalah satu-satunya golongan yang bisa berpuasa, yang bisa melaksanakan ibadah puasa. Orang kafir yang nggak percaya Allah nggak bisa. Orang yang nggak merasa diawasi oleh Allah nggak bisa melaksanakan ibadah puasa seperti itu. Makanya di sini yang dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kemudian kutiba alaikumussyam. Kita sudah bahas ya ayyuha, sudah bahas alladzina amanu, sekarang kita bahas kalimat yang ketiga, kutiba alaikumussyam. Dan tadi sudah kita saudara sampaikan bahwa ini merupakan bahasa yang sangat halus. Kalau dalam bahasa Arab ya ini terhitung merupakan bahasa yang sangat halus karena bukan fi'il amr, nggak ada lamul amr, tapi kutiba alaikumussyam, diperintahkan atau diwajibkan kepada kalian itu untuk berpuasa. Kemudian kalimat asyam secara bahasa itu artinya, kalau dalam bahasa Arab kalimat shoma yasumu syaman itu artinya menahan diri dari makan dan minum untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu secara bahasa seperti itu. Maka kalau ada para ulama atau para fuqaha yang mengatakan bahwasanya asyam itu artinya mutlaqul imsak, itu sebenarnya kurang detail atau kurang tepat. Jadi orang Arab dari dulu itu tahu bahwasanya kalau siam itu artinya menahan diri dari makan dan minum. Dari dulu itu sudah tahu orang-orang Arab bahwasanya asyam itu artinya menahan diri dari makan dan minum untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu secara bahasa. Kalau secara istilah ditambah satu lagi, menahan diri dari makan, minum dan berhubungan suami istri dari terbit saja sampai matahari terbenam, dari waktu subuh sampai waktu maghrib untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maksud dari kata asyam. Dan yang paling menarik dari ayat ini sebenarnya adalah
Kenapa kok Allah menyebutkan kama kutiba 'alal ladzina min qablikum? Kenapa kok di sini perlu tasbih? Kenapa kok perlu disamakan antara puasa kita sama puasa umat-umat sebelum kita? Kenapa kok perlu ada tasbih di sini atau persamaan? Apakah memang sama puasa kita sama puasa umat-umat sebelum kita, yaitu umat Yahudi dan umat Nasrani? Jadi kalau dalam ilmu bahasa Arab ada namanya, dalam balaghah itu ada uslub tasbih. Tasbih itu menyamakan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Di sini puasa Ramadan itu disamakan dengan puasa-puasa sebelum umat Nabi Muhammad, yaitu puasanya orang Yahudi sama puasanya umat Nasrani. Dalam tasbih itu nggak harus 100% klub sama. Contoh tasbih ini seperti ini kalau dalam bahasa Arab, gampangnya gitu. Saya melihat singa sedang berkhutbah di atas mimbar. Itu contoh tasbih. Saya melihat singa sedang berkhutbah di atas mimbar. Padahal kan yang berkhutbah siapa? Khotib. Tapi khotib ini itu memiliki persamaan dengan singa. Apakah harus 100% sama? Kalau ketik sama antara khotib sama singa, apakah harus sama 100%? Enggak. Tapi cukup satu hal yang menyamakan antara dua orang tersebut, yaitu apa? Keberanian. Jadi antara khotib sama singa sama-sama punya keberanian untuk berbicara di depan umum. Begitu pula di sini, ketika Allah menyamakan antara puasa Ramadan dengan puasa umat Yahudi dan Nasrani, itu cuma satu hal yang sebenarnya yang sama, yaitu sama-sama wajib. Jadi Allah mewajibkan puasa kepada orang Yahudi, Allah mewajibkan puasa kepada orang Nasrani, Allah juga mewajibkan puasa kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kesamaannya cuma satu sebenarnya, yaitu sama-sama wajib. Adapun tata caranya, waktunya itu beda. Karena kalau orang Yahudi tadi puasa cuma 1 hari setahun, yaitu puasa Asyura. Sedangkan orang Nasrani itu puasa 50 hari dalam 1 tahun. Jadi tata caranya berbeda. Kalau umat Nabi Muhammad 30 hari dalam atau 1 bulan dalam 1 tahun. Tapi kenapa di sini Allah perlu untuk mendatangkan tasbih? Allah perlu mendatangkan tasbih. Allah perlu menyamakan antara puasa Ramadan, puasa umat Nabi Muhammad dan puasa umat-umat sebelum Nabi Muhammad. Ada 3 faedah. Yang pertama, kenapa kok perlu ada tasbih di sini adalah untuk membuktikan atau untuk menunjukkan kepada Nabi Muhammad bahwasanya ibadah puasa ini merupakan ibadah yang sudah mujarrab. Manfaatnya itu sudah dirasakan dan sudah terbukti bahkan sebelum Nabi Muhammad itu diutus. Orang-orang Yahudi sudah merasakan manfaat puasa, sudah merasakan betapa baiknya dan betapa manfaatnya ibadah puasa. Begitu pula orang Nasrani juga sudah pernah merasakan manfaat dan nilai positif dari puasa. Maka kamu sebagai umat Nabi Muhammad, kita sebagai umat Nabi Muhammad, gak usah meragukan kebaikan-kebaikan yang ada di balik ibadah puasa. Karena Allah itu sudah mewajibkannya jauh sebelum Nabi Muhammad itu diutus. Nah, itu faedah yang pertama, faedah dari tasbih. Kemudian faedah yang kedua, para sahabat itu orangnya suka saingan. Para sahabat, wabidani syakal yatanafasil mutanafisun. Mereka kalau ada satu kebaikan, itu pengen menjadi yang terbaik. Jadi sebenarnya kenapa disamakan? Salah satu faedahnya adalah untuk manas-manasi para sahabat, gitu. Atau untuk manas-manasi kita. Orang-orang sebelum kalian itu dulu sudah puasa loh. Orang-orang sebelum kalian itu sudah melaksanakan ibadah puasa. Masa kalian mau kalah? Kalian katanya umat yang terbaik, umat Nabi Muhammad katanya umat yang terbaik, menjadi penghuni surga yang paling banyak nanti di hari kiamat misalkan. Nah, masa kalian mau kalah puasanya sama umat-umat sebelum kalian? Nah, itu faedah yang kedua dari tasbih.
Jadi untuk memotivasi supaya kita lebih semangat melaksanakan ibadah puasa. Yang ketiga adalah ini, karena ibadah puasa itu merupakan ibadah yang berat. Jadi berat kalau dilaksanakan sendirian itu kayak semakin berat. Tapi ketika umat muslim tahu bahwasanya puasa Ramadan itu sudah pernah dilakukan sama umat-umat yang lain, maka di sini puasa Ramadan itu menjadi apa? Menjadi lebih ringan, lebih ringan. Karena meskipun berat tapi ini sudah pernah dilakukan kok sama yang lain. Puasa ini berat tapi sudah pernah dilakukan sama umat-umat yang lain, sehingga melaksanakan ibadah itu menjadi lebih ringan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allahum tattaqun. La'allahum tattaqun, jadi harapannya setelah orang itu melaksanakan ibadah puasa, ketakwaannya itu meningkat. La'allahum tattaqun. Dan di sini menggunakan fi'il mudhari. Artinya selalu menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan puasa itu bisa mengantarkan seseorang kepada ketakwaan? Karena tadi sebagaimana yang saya sebutkan di awal, puasa itu melatih diri kita untuk mengontrol dua godaan terbesar dalam tubuh kita, yaitu godaan yang berasal dari perut dan godaan yang berasal dari kemaluan. Nah, ini dua anggota tubuh ini tuh seringkali menjatuhkan manusia ke dalam kemaksiatan. Para koruptor misalkan atau para pejabat yang yang mereka melakukan korupsi atau menculik uang rakyat. Kenapa kok mereka menculik uang rakyat? Kemungkinan ya karena ingin memuaskan dua hal ini, yaitu memuaskan perut mereka dan juga kemaluan mereka. Mohon maaf. Kemungkinan. Dan banyak sekali kemaksiatan yang disebabkan oleh dua anggota tubuh ini. Misalkan mencuri, kemudian minum minuman keras, dan lain sebagainya, berzina dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya syahwat yang tidak terkontrol dari dua anggota tubuh ini. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melatih diri kita dengan puasa. Tadi puasa kan menahan hawa nafsu, perut kita dibiarkan lapar, kita nggak diperbolehkan untuk melakukan hubungan suami istri, supaya kita punya kontrol penuh atas diri kita sendiri, atas hawa nafsu kita. Dan ketika kita bisa mengontrol hawa nafsu kita bisa meninggalkan kita bisa meninggalkan kemaksiatan. Dan takwa kan salah satu sayapnya adalah meninggalkan kemaksiatan. Ya, takwa kan imtisalul awamir wajtinabun nawahi. Imtisalul awamir melaksanakan ketaatan, ijtinabun nawahi meninggalkan kemaksiatan, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan kita melaksanakan puasa itu kita bisa membatasi diri kita atau melatih diri kita supaya bisa meninggalkan kemaksiatan. La'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Ini luar biasa. Ayyaman ma'dudat. Oke, puasa kita sepakat itu merupakan ibadah yang baik. Tapi kalau ibadah baik ini itu, kalau puasa ini kita lakukan sepanjang tahun, tiap hari dalam sepanjang tahun, itu pasti berat, pasti capek, pasti menyusahkan umat Nabi Muhammad SAW. Maka Allah memerintahkan puasa ini hanya pada ayyaman ma'dudat. Artinya apa ayyaman ma'dudat? Hari-hari tertentu. Apa tafsir ayyaman ma'dudat ini? Ayyaman ma'dudat itu ditafsirkan oleh para ulama sebagai hari-hari di dalam bulan Ramadan. Jadi puasa itu hanya diwajibkan di hari-hari selama bulan Ramadan. Apakah kebaikan Allah hanya sampai situ? Apakah kebaikan Allah itu hanya cuma sebatas membatasi puasa hanya 30 hari? Ternyata
ada kebaikan Allah yang lain yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad ketika menjalankan ibadah puasa. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Kebaikan Allah nggak berhenti sampai situ. Ternyata yang diperintahkan untuk berpuasa itu bukan semua orang, bukan semua umat Nabi Muhammad. Tapi faman kana minkum maridun, barang siapa di antara kalian wahai orang-orang yang beriman, maridun sakit, aw ala safarin atau dia sedang dalam safar, dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka silahkan berbuka, silahkan batalkan puasa Anda dan ganti di hari lain di mana kamu sedang tidak sakit dan tidak sedang melakukan safar. Itu rahmat Allah yang luar biasa. Tadi puasa nggak tiap tahun, cuma 1 bulan. Terus ternyata yang diwajibkan puasa nggak semua orang. Kalau dia sakit boleh berbuka, kalau dia dalam perjalanan boleh juga berbuka. Adapun nanti siapa yang bisa disebut orang sakit, siapa yang bisa disebut orang yang safar, itu nanti bisa kita bahas di pembahasan ilmu fikih. Intinya adalah singkatnya, sakit di sini yang dimaksudkan adalah sakit yang memang menyulitkan seseorang untuk melakukan ibadah puasa. Kalau sakit yang nggak menyulitkan, sakit kaki atau sakit keselio gigi atau sakit gigi, nah itu nggak perlu untuk berbuka. Begitu pula safar yang dimaksudkan di sini ya masalah atau qasar, sepanjang safar yang itu memperbolehkan kita untuk mengqasar sholat ya, sekitar 80 sampai 100 km. Nah, itu yang diperbolehkan untuk berbuka. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Apakah kebaikan Allah berhenti sampai sini? Ternyata enggak. Ada uzur lain yang membuat seseorang itu boleh berbuka, yaitu orang-orang tua yang sudah lansia. Sebagian ulama menafsirkan wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin itu merupakan ayat yang Allah khususkan untuk orang-orang tua, orang-orang lansia yang sudah tidak kuat untuk berpuasa. Maka bagi mereka wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Mereka diperbolehkan berbuka tetapi bayar fidyah, bayar sedekah kepada fakir miskin. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Habis itu ada apa? Wa man tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa man tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Akan tetapi kalau misalkan orang-orang lansia tadi itu masih kuat, silakan wa an tasumu khairul lakum, lebih baik mereka itu berpuasa in kuntum ta'lamun. Tapi sebenarnya wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin itu ada beberapa tafsir. Tadi yang saya sebutkan untuk tafsirnya sebagai orang tua itu salah satu tafsir. Ada yang mengatakan juga ini tafsir yang paling masyhur. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin itu sebenarnya diperuntukkan untuk orang-orang yang sehat, gitu. Orang yang sehat dan nggak safar. Bahkan mereka, kalau ini dulu ya, nanti ayat ini lebih kasar. Dulu sebelum diwajibkan puasa itu, awal-awal kewajiban puasa itu orang bisa milih. Misalkan saya masih muda, masih kuat, nggak safar, saya bisa milih. Kalau dulu zaman dahulu, di zaman Rasul, saya boleh memilih untuk puasa atau saya nggak puasa tapi memberi makan fakir miskin. Itu dulu. Sebelum ayat ini dikasah, sebelum ayat ini dihapuskan, hukumnya dihapuskan tapi ayatnya masih ada. Ini tafsiran yang lain. Faman tatawwa'a khairan fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi bagaimanapun bagi saya orang-orang yang sehat atau orang yang sehat ya, bagi orang yang sehat itu lebih baik mereka berpuasa. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi daripada ngasih fakir miskin tapi tidak puasa, mending kita
berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian ayat setelahnya, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi bulan Ramadan merupakan bulan yang Allah turunkan di dalamnya Al-Qur'an. Kira-kira mana dulu? Bulan Ramadan dulu atau Al-Qur'an turun duluan? Jadi Al-Quran turun duluan, Al-Quran turun duluan, kemudian ibadah puasa itu sengaja Allah taruh di bulan Ramadan. Ibadah puasa itu sengaja Allah taruh di bulan yang di dalamnya itu Al-Quran turun, supaya lebih mulia, supaya lebih semangat kaum muslimin untuk beribadah membaca Al-Quran. Pertanyaannya adalah, Quran bagian mana yang Allah turunkan di bulan Ramadan? Surat mana yang Allah turunkan di bulan Ramadan? Karena ini sering sekali menjadi pertanyaan. Apakah ayat pertama dari Quran itu yang turun di bulan Ramadan? Atau Quran bagian mana yang itu turun di bulan Ramadan? Kenapa bulan Ramadan dikatakan sebagai bulan turunnya Al-Quran? Bukankah Al-Quran itu turun selama berangsur-angsur selama 23 tahun? Jadi Al-Quran yang turun di bulan Ramadan itu 30 juz. Seluruh Quran itu turun di bulan Ramadan, tapi bukan turun ke dunia. Jadi nuzulul Quran itu ada fase-fasenya. Fase yang pertama adalah Quran kan kalamullah. Kalamullah ini Allah letakkan, Allah taruh di Lauhul Mahfuz. Itu terlebih dahulu yang pertama. Ini nuzulul Quran yang pertama. Jadi kalamullah Allah letakkan di Lauhul Mahfuz. Dalilnya apa di Quran? Dalilnya adalah surat Al-Buruj, bal huwa Qur'anun majidun fi lauhin mahfuz. Itu fase yang pertama. Allah letakkan Al-Quran itu di Lauhul Mahfuz. Kenapa kok perlu Al-Quran itu diletakkan di Lauhul Mahfuz? Agar Al-Quran itu menjadi sesuatu yang paling agung di dalam Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz kan semua ajal kita, semua takdir kita itu ada di Lauhul Mahfuz. Kita mau meninggal kapan itu ada di Lauhul Mahfuz. Allah letakkan Al-Quran di Lauhul Mahfuz itu supaya terjaga dan juga supaya menjadi kalam yang paling berharga di Lauhul Mahfuz. Itu fase yang pertama. Fase yang kedua, dari Lauhul Mahfuz Allah turunkan ke langit dunia, ke Baitul Izzah di samai dunia. Itu fase yang kedua. Nah, ini yang terjadi di bulan Ramadan. Jadi yang terjadi di bulan Ramadan adalah turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Dalilnya apa? Dalilnya surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, atau awal surat Ad-Dukhan, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Nah, itu proses turunnya Al-Quran yang kedua. Jadi kalau ada yang tanya, Quran bagian mana yang turun di bulan Ramadan? Yaitu Quran yang 30 juz itu Allah turunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia itu di bulan Ramadan. Kemudian proses yang ketiga adalah turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah fi samai dunia, dari langit dunia ke Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang berangsur-angsur selama 23 tahun. Dimulai dari surat Al-Alaq, kemudian surat Al-Mudassir, surat Al-Muzammil, seterusnya sampai 30 juz. Itu berangsur-angsur selama 23 tahun di Mekah dan di Madinah. Sekarang pertanyaannya adalah, Quran kan Allah turunkan ke Nabi Muhammad, ke hatinya Nabi Muhammad. Sebenarnya ketika Allah itu memerintahkan, Allah itu menurunkan Al-Quran ke hatinya Nabi Muhammad, kita juga diperintahkan oleh Allah untuk menurunkan Al-Quran itu ke dalam hati kita, memasukkan Al-Quran itu ke dalam hati kita.
Dengan cara apa? Dengan cara kita mengimaninya, kita membacanya, kita menghafalkannya. Menghafal Quran itu intinya adalah memasukkan Al-Quran itu ke dalam hati kita. Makanya kalau orang maksiat, orang hatinya itu banyak maksiat, sulit untuk menghafal Quran karena memang Quran itu suci. La yamassuhu illa mutahharun, enggak akan memasuki kecuali hati-hati yang suci. Nabi Muhammad aja sebelum Al-Quran itu masuk ke beliau, sebelum diwahyukan Al-Quran itu kepada beliau, beliau hatinya dicuci dulu sama malaikat Jibril untuk menyiapkan hati beliau supaya bisa menerima Al-Quran. Jadi harapannya adalah selain Al-Quran itu turun ke hatinya Nabi Muhammad, Al-Quran itu juga turun ke dalam hati kita. Dengan cara kita mencintainya, kita mengimaninya, kita berupaya untuk menghafalkannya. Dan yang paling penting adalah menurunkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran supaya teraplikasikan dalam kehidupan kita. Itu juga paling penting. Gak cuma diyakini, gak cuma dibaca, gak cuma dihafal, tapi bagaimana hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, pelajaran dan hidayah yang ada di dalam Al-Quran itu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari situ baru kita bisa mengambil barokah dari Al-Quran secara utuh. Ya mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan karena sudah mau menjelang Isya dan ayat-ayat setelahnya atau kalimat-kalimat setelahnya itu banyak sekali pembahasan yang penting. Apa maksud dari hudal linnas, apa maksudnya wabayyinatin minal huda wal furqan, apa maksudnya. Nah itu insyaallah nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang kalau misalkan masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Iya. Saat Allah membersihkan hati, kapan saat Allah membersihkan hati itu ketika Nabi Muhammad kecil, ketika masih di perkampungan, ketika beliau menyusu di perkampungannya Halimatus Sa'diyah. Ya usia masih kecil, anak-anak masih kecil. Oh iya, nah itu masalah fikih berarti kan. Jadi tetap sunnah berkumur kan. Puasa wajib berkumur boleh. Yang tidak diperbolehkan itu berlebih-lebihan. Al-mubalaghah fil madmaghah wal istinsyaq. Kalau dalam ilmu fikih seperti itu. Jadi dikit aja airnya, terus cuma digigi, terus dikeluarin. Yang nggak boleh yang membatalkan itu kalau misalkan kita umurnya segini penuh, nah itu baru membatalkan. Yang nggak boleh itu al-mubalaghah berlebih-lebihan dalam umur dan juga istinsyaq, masukkan air ke dalam ini. Meskipun puasa wajib. Iya, nggak apa-apa. Berkumur nggak apa-apa, tapi airnya dikit aja, air dikit. Dialirkan ke gigi, terus dikeluarin lagi cepat. Dan kita pastikan semua airnya itu keluar. Karena yang membatalkan itu kalau misalkan airnya nyampe ke al-jawf, nyampe ke rongga tenggorokan, itu sudah tahu. Enggak, kalau nggak berkumur, kalau tidak berkumur nggak masalah. Boleh, karena kan kumur itu sunnah. Kalau misalkan orang takut, benar-benar takut batal, nggak usah berkumur karena dia sunnah. Sama. Itu mungkin kurang lebihnya mohon maaf kalau ada benar datangnya dari Allah, kalau ada kesalahan datangnya dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.